Halo guys, kembali lagi bersama film-film seru di Erdana Movie. Sudah lama admin tidak upload film dikarenakan kesibukan lainnya. Namun kali ini, admin akan menyuguhkan film seru yang dijamin akan mengguncang adrenalin kalian ya guys. Film ini berjudul A Working Man yang rilis pada awal tahun 2025. Di film ini, Jason Statham berperan sebagai Levon Kane, seorang bapak-bapak biasa yang bekerja sebagai pekerja konstruksi. Namun di balik itu, ia adalah mantan pasukan komando marinir kerajaan yang ingin menjalani kehidupan damai. Semua berubah saat putri bosnya, Jenny, diculik oleh human trafficker. Mau tidak mau, ia pun terpaksa menggunakan keterampilan lamanya. Tak usah banyak cincong, yuk mari gas ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan kegiatan di sebuah area konstruksi yang dikelola oleh sebuah perusahaan yakni Garcia Family. Pada saat itu di sana terlihat sang mandor yang bernama Levon sedang memberikan instruksi kepada para tukang bangunan, menyemangati mereka dengan uang bonus yang menunggu di depan sana. Levon sendiri sangat dipercaya oleh Garcia Family, bahkan mereka memperlakukan Levon layaknya keluarga sendiri. Tak jarang canda tawa pun hadir di tengah-tengah kesibukan mereka. Misalnya saja saat Jenny Garcia yang selalu boros belanja dengan uang perusahaannya, dan hal itu membuat Joe Garcia si ayah pusing dibuatnya. Tanpa diduga, datanglah gerombolan preman yang menghajar salah satu pekerja di sana. Sontak saja Levon yang melihat hal itu segera mendatanginya dan mencoba menenangkan keadaan. Namun karena para preman tidak peduli dengan Levon, akhirnya dengan senang hati Levon menghajar mereka. Jenny yang melihat kejadian tersebut sangat kagum dengan kemampuan Levon. Dari sinilah terungkap bahwa Levon adalah seorang mantan marinir. Tapi Jenny berjanji tidak akan melaporkan perkelahian itu pada ayahnya, asalkan Levon selalu berada di pihaknya ketika Jenny bertengkar dengan ayahnya. Setelah selesai bekerja, seperti biasa Levon menjemput anak perempuannya yang bernama Meredith. Saat ini dia tinggal bersama Dr. Roth, yakni mertua dari Levon. Hubungan Levon dengan mertuanya sendiri sangatlah buruk sejak kematian istri Levon atau anak dari Dr. Roth yang sebut saja dia Susie. Sampai saat ini Roth masih percaya bahwa Levon lah yang telah membunuh Susie, dan selama itu pula Levon mencoba meyakinkan bahwa Susie mengakhiri hidupnya sendiri karena depresi yang dialaminya. Keesokan harinya, pengacara Levon mengabarkan bahwa Roth bersama pengacaranya memberikan laporan palsu atas kondisi mental Levon. Roth melaporkan Levon sebagai pengidap PTSD atau gangguan trauma mental pasca perang. Hal tersebut bertujuan agar Levon dinilai tak layak untuk membesarkan seorang anak. Untreated PTSD. Scene beralih ke Jenny yang mencoba menghabiskan waktunya dengan teman-temannya di sebuah klub malam yang menjadi ikon pergaulan bebas di daerah tersebut. Dan tanpa mereka sadari, di klub malam tersebut ada satu pasangan bernama Viper dan Artemis. Mereka adalah komplotan sindikat penculikan anak gadis yang sedang mencari mangsa untuk dijual. Merasa dirinya kurang mabok, Jenny segera memesan minuman pada seorang bartender, sebut saja dia Johnny. Johnny terlihat mencurigakan, dan benar saja ternyata dia adalah komplotan Viper dan Artemis. Melihat sosok Jenny sesuai dengan kriteria yang dicarinya, dengan segera Johnny memberikan tanda pada Viper dan Artemis untuk datang ke barnya. Sejenak mereka pun menunggu kesempatan agar Jenny menuju toilet di mana lokasinya terpisah dari bar tersebut. Kemudian di saat Jenny keluar dari toilet, dia langsung dibius dan ditangkap. Keesokan harinya, persis di saat Levon tiba di lokasi kerja, dia pun sedikit heran dengan kehadiran polisi di sana. Levon terkejut saat mengetahui jika Jenny telah hilang. Lalu Joe mengatakan jika dia merasa pesimis jika polisi akan menemukan anaknya. Hal itu terlihat dari respon polisi pada saat menerima laporannya. Mengetahui bahwa Levon adalah mantan marinir, maka Joe meminta bantuan Levon agar bisa menemukan anaknya. Bahkan, Joe rela menyerahkan uang tabungan yang dimilikinya sebagai imbalan untuk Levon. Namun, Levon dengan sangat terpaksa menolaknya dan mengatakan bahwa dia bukanlah Levon yang dulu. Dia hanyalah tukang bangunan biasa yang saat ini sedang berusaha untuk mempertahankan hak asuh anaknya. Meski berkata demikian, Levon tidak memungkiri bahwa dia merasa kasihan dengan Joe dan keluarganya. Apalagi Garcia Family selama ini sangat berjasa dalam hidupnya. Setelah mempertimbangkan tawaran Joe, Levon pun segera mendatangi mantan rekan marinirnya yang bernama Gani, yang kini telah kehilangan penglihatannya.
Saat itu, Levon menceritakan semua masalahnya pada Gani dan mengungkapkan niatnya untuk menyelamatkan Jenny. Gani pun mengingatkan bahwa Levon tak boleh setengah-setengah untuk menghadapi lawan yang akan dihadapinya. Maka, dengan tekad yang bulat untuk menolong keluarga Garcia, lalu Levon pun kembali menemui Joe dan istrinya dan berjanji akan berusaha menemukan Jenny secepatnya. Setelah itu, Levon pun segera memulai melakukan pengintaian pada sebuah bar yang dicurigai sebagai lokasi di mana hilangnya Jenny. Keyakinan Levon semakin bertambah di saat dia melihat si bartender Johnny seringkali mendapatkan salam tempel dari pelanggannya tanpa alasan yang jelas. Maka Levon memasang alat pelacak di mobil si Johnny dan mengikuti sampai ke rumahnya. Tanpa basa-basi pula, Levon pun langsung menerobos masuk ke dalam rumah si Johnny. Sesampainya di dalam, Johnny pun kaget dengan kedatangan Levon yang menodongkan senjata ke arahnya, lalu Levon langsung menanyakan di mana keberadaan Jenny. Karena si Johnny selalu mengelak, Levon pun menginterogasinya dengan lebih keras. Namun tanpa diduga, dua teman si Johnny datang ke tempat itu, sehingga terpaksa Levon menghabisi semuanya sebelum mendapatkan informasi dari Johnny. Di pagi harinya, Levon mendapati mafia Rusia bernama Winko yang datang bersama kedua keponakannya. Winko benar-benar sangat marah di hadapan kedua keponakannya itu saat dia tidak bisa menemukan uang yang dibawa oleh anggotanya. Dollars of our fucking money. Your head. No one is that stupid. Kali ini, target pengintaian Levon pun berpindah. Yang saat itu, Levon melihat Winko tengah bertengkar dengan istrinya. Saat sang istri dan dua keponakannya pergi, Levon langsung saja menyelinap masuk tanpa menghiraukan CCTV yang merekam gerak-geriknya. Saat tersadar, Winko mendapati dirinya sudah terikat di atas kursi yang berada di tepi kolam renang. Hope you don't mind. Have a little chat. Awalnya Winko mengira jika Levon adalah mafia saingannya yang merampas uang-uangnya yang berada di rumah Johnny dan membantai prajuritnya Fori. Namun Levon dengan tegas membantahnya. Lalu Levon bertanya kemana Winko membawa Jenny. Sontak Winko pun tiba-tiba saja sangat kesal kepada Dimi. Setelah merasa informasinya cukup, tanpa pikir panjang, Levon pun segera menenggelamkan Winko ke dalam kolam renang. Fuck you. Setelah itu, Levon pun segera memanggil jasa kebersihan yang sama, kemudian pergi begitu saja. Tak berselang lama, datanglah kakak dari Winko, yakni Simon. Dia adalah salah satu petinggi di kelompok mafianya, sekaligus ayah dari Danya dan Vo. Simon pun melihat sosok pembunuh Winko pada rekaman CCTV, dan pada saat itu juga dia memerintahkan kedua anaknya untuk mencari pria yang telah berani berurusan dengannya. Di tempat lain, Levon terlihat sedang menghubungi mantan rekannya di satuan marinir yang kebetulan kini dia bekerja sebagai petugas kepolisian. Levon bertanya soal mafia Rusia bernama Dimi. Mendengar nama tersebut, sontak saja rekannya ini mengingatkan Levon untuk berhati-hati karena Levon telah berurusan dengan salah satu jaringan mafia Rusia yang cukup besar di Amerika. Lalu, rekannya ini memberitahukan sebuah bar yang bernama Hetis yang seringkali digunakan mafia Rusia untuk menjalankan bisnisnya. Malam itu juga Levon dengan segera mendatangi bar yang dimaksud. Dia sengaja datang dengan gelagat mencolok, memperlihatkan sepucuk pistol di celananya, sehingga salah satu dari mereka pun menghampirinya. Levon pun langsung saja memperlihatkan sejumlah uang dan berpura-pura menawarkan kesepakatan bisnis dengan bos di bar itu. Lalu, dibawalah Levon ke hadapan ketua geng motor, sekaligus penguasa bar tersebut, yang ini bernama Dutch. Namun si Dutch ini tak percaya begitu saja kepada Levon, karena dia mencurigai jika Levon adalah seorang polisi. Maka saat itu juga Dutch memerintahkan anak buahnya untuk mengepung Levon, sehingga perkelahian pun terjadi. Dutch yang menyaksikan gerakan Levon saat berkelahi, dia tahu betul jika Levon bukanlah seorang polisi, melainkan mantan marinir yang sangat terlatih seperti dirinya. Dengan melihat keseriusan Levon, Dutch pun sepakat untuk menjual narkotikanya pada Levon. Dan sebagai sampelnya, Dutch meminta agar Levon datang ke sebuah restoran keesokan harinya dengan bermaksud mengenalkannya kepada Dimi. Be there at 7 a.m. having breakfast. The fuck out of here. Tibalah Levon di restoran yang dimaksud, dan ternyata di sana sudah ada Artemis dan temannya si Brewok.
Levon pun diberikan sebuah telepon genggam untuk mendapatkan sampel narkotikanya. Setelah itu, Levon segera meninggalkan tempat itu. Kemudian di tengah perjalanan, Dutch menghubunginya. Dia memberitahu Levon bahwa sampel narkotikanya berada di bawah kursi mobil Levon. Tanpa pikir panjang, Levon pun segera membuangnya ke sungai. Scene beralih, rupa-rupanya mafia Rusia bernama Dimi memiliki bisnis semacam prostitusi premium, di mana pelanggannya bebas memilih wanita manapun yang diinginkannya. Dan tugas Viper dan Artemis lah yang menculik wanita pesanan pelanggannya. Di malam ini, Viper dan Artemis pun sedang mengantar Jenny pada pria yang telah memesannya, yang sebut saja dia si Sakmat. Dia sudah tak sabar untuk melampiaskan rudalnya. Namun, alih-alih adegan ranjang yang bikin puas, ternyata Jenny malah memberontak dan menggigit wajah si Sakmat. Dan akhirnya, Viper dan Artemis pun kena marah oleh si Sakmat. Di malam yang sama pula, Dutch kembali menghubungi Levon untuk mengabarkan pertemuan bisnis narkotika yang sesungguhnya, di mana Levon diminta datang ke sebuah hotel dengan pakaian rapi. Sesampainya di sana, Dutch memperkenalkan Levon pada bosnya Dimi. Dimi sedikit ragu akan Levon, namun kesepakatan pun terjadi tanpa perdebatan. Berarti, di mana Levon menggunakan ID palsunya sebagai bukti bahwa Levon bukanlah polisi. Lookouts. Fine. Let him check. This man is my business partner. Akhirnya Dimi pun percaya dan menyepakati bisnis lalu segera pergi meninggalkan mereka. Namun, dengan menahan amarahnya, lagi-lagi Levon membuang semua narkotikanya di toilet. Pada malam harinya, Levon bermaksud untuk melakukan pengintaian di bar Hetis dan berharap dia akan menemukan Viper. Namun tanpa diduga, kehadiran Levon diketahui oleh Artemis, lalu Artemis pun langsung memberitahu Danya dan Vanko. Hi, asshole. Dodge Ram hiding in the trees. Dengan segera Danya dan Vanko pun datang menyergap Levon. Sontak saja Levon melarikan diri dengan mencuri motor di bar tersebut. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Terlihat beberapa kali Danya dan Vanko menembaki Levon, namun tembakan mereka meleset. Namun di tengah perjalanan, tak sengaja Levon menabrak mobil polisi hingga terjatuh. Dan ternyata kedua polisi itu adalah antek-antek mafia Rusia. Tak berselang lama, Levon pun dibawa ke dalam mobil. Namun di dalam mobil tersebut, Levon melakukan perlawanan terhadap mereka. You wouldn't shut up. The fucking brat! You want me to be scared? Simon sangat marah melihat kematian Danya dan Vanko, sehingga membuat masalah ini menjadi lebih bersifat pribadi bagi Simon. Maka saat itu juga dia pun pergi ke markas besar untuk meminta bantuan saudaranya yang bernama Yuri untuk membalaskan dendam pada orang yang telah menghabisi kedua anaknya. Singkat cerita, Simon telah mengadukan masalahnya kepada Yuri CS. Tahu bahwa Dimi sumber masalahnya, maka dengan segera Yuri mengutus dua jagoannya, yang sebut saja dia Cardun dan Victor, untuk mengawal Simon menemui Dimi untuk mencari tahu siapa Levon sebenarnya. Now go. Scene beralih ke Dimi yang sedang asik di sebuah klub malam. Namun tak berselang lama datanglah Simon dengan dua pengawal barunya. Saat itu, Simon pun mengabarkan kematian kedua anaknya dan memperlihatkan foto pelakunya yang membuat Dimi terkejut. Ternyata pelakunya adalah orang yang baru saja berbisnis dengannya, yakni Levon. Berbekal foto KTP palsu Levon yang dia dapatkan dari Dimi, dengan mudah Simon mengetahui siapa identitas Levon yang sebenarnya. Begitu pula dengan orang-orang terdekatnya, dan orang pertama yang Simon buru adalah Dr. Roth, yakni mertua Levon. Sementara itu di tengah perjalanan Levon mendapatkan kabar dari sekolah anaknya bahwa Dr. Roth hari itu tidak menjemput Meredith seperti biasanya. Lalu dengan segera Levon pergi ke sekolah untuk menjemput Meredith. Good day? Yeah. Not answering me. Di tengah perjalanan, Levon bercerita kepada Meredith jika dia sedang dikejar oleh orang-orang jahat dan dia tidak mau Meredith dan kakeknya terluka. Lalu tiba-tiba Levon teringat dengan Dr. Roth dan segera pergi ke rumahnya. Dan benar saja, ternyata rumah Dr. Roth terbakar. Sontak Levon pun segera masuk ke rumah itu dan mencoba menyelamatkan Dr. Roth.
could have left you in there, Grandpa. Hospital. Thank you. Levon menyadari jika identitasnya telah diketahui oleh mafia Rusia dan itu sangat membahayakan Meredith. Maka Levon pun memutuskan untuk pergi ke rumah Gani untuk menitipkan Meredith. Dengan kondisi penglihatannya saat ini, tak banyak yang bisa Gani lakukan untuk sahabatnya. Dia hanya bisa menjaga Meredith bersama istrinya. Namun, Gani rupanya masih menyimpan semua senjatanya. Yang bagi Levon senjata-senjata ini sudah lebih dari cukup untuk menghadapi musuh-musuhnya. After you, sir. Kalashnikov been killing Americans since 94 carbines. The Chevy Impala. Real beast here. You might remember this weapon. Never anywhere. Yeah, we did. Setelah mengambil beberapa pucuk senjata, lalu Levon pun berpamitan dengan Meredith dan berjanji bahwa dia akan kembali. Way to hold on to this. Love you. Back soon. Okay. Singkat cerita, pada malam harinya, Viper dan Artemis diperintahkan Dimi untuk membunuh Jenny karena Dimi dendam pada Levon. Namun di tengah perjalanan Jenny memberontak dan berhasil kabur ke dalam hutan. Merasa kebingungan, akhirnya Jenny melihat ada mobil polisi di hadapannya. Sontak saja Jenny meminta pertolongan. Namun sayangnya ternyata polisi itu berpihak pada Dimi dan segera membawa Jenny ke Viper dan Artemis. Setelah itu Jenny pun disiksa, dan saat Jenny nyaris saja dihabisi, tiba-tiba saja si Sakmat kembali menghubungi Viper karena dia masih merasa penasaran ingin menikmati tubuh Jenny, lalu dengan segera menyuruh Viper mengantarkan Jenny padanya. I want a second date tonight at the phone. I want her dirty. Namun tak berselang lama, Levon pun tiba di klub malam di mana Dimi berada. Lalu dengan mudah pula dia menghabisi pengawal Dimi satu persatu. Now we make a deal and you begin a new... I figured that. Saat Dimi berhasil ditundukkan, tak buang waktu, Levon pun bertanya di mana Jenny. Karena merasa takut, Dimi pun bersedia mengantar Levon ke tempat di mana Jenny berada. 57. Then No, he's Viper. Thought so. There. Setelah mendapatkan di mana lokasi Jenny berada, tanpa pikir panjang, Levon pun segera menghabisi Dimi dan meninggalkannya di hutan. You have a daughter? Setelah itu, Levon pun dengan segera memasuki kediaman Dimi. Namun kabar kedatangan Levon ternyata sudah diketahui oleh Dimi dan Dutch. Sontak saja Dutch segera mengerahkan semua anak buahnya untuk menghabisi Levon. Levon dengan sadis menghabisi satu persatu pasukan mereka. Dan sampai akhirnya dia berhadapan dengan Dutch. Lalu pertarungan sengit pun terjadi. Namun tanpa kesulitan, Levon menghabisi Dutch. Nice to meet you, Levin. Dengan segera, Levon pun melanjutkan keganasannya, hingga sampai akhirnya dia menemukan ruangan di mana Jenny berada. Tanpa banyak cincong, Levon segera membunuh si Sakmat dengan senapannya. Seolah tak puas menghabisi si Sakmat, Levon dengan ganas menghajar Viper juga. Tak berselang lama, Simon dan dua pengawalnya pun datang ke tempat itu. Ditambah dengan kedatangan oknum polisi yang bermaksud untuk membantu Simon. Namun, justru para pengawal Simon mengira bahwa mereka adalah polisi sungguhan. Hingga akhirnya mereka menembaki polisi itu dengan penuh sukacita. Sementara itu, Levon berhasil membebaskan Jenny, namun pelariannya dihadang oleh para pengawal Simon. Mereka menembaki Levon dan Jenny dengan brutal. Namun dengan pengalaman Levon sebagai mantan marinir, akhirnya dengan mudah Levon menghabisi keduanya. Yes. See you on the other side.
Sementara itu, Simon hanya bisa melihat kekalahannya dari kejauhan. Lalu dengan segera dia menghubungi Yuri kembali untuk meminta bantuannya. Namun, kali ini berbeda. Yuri justru meminta Simon untuk melupakan dendam pribadinya demi menjaga keutuhan kelompoknya. Food comes before your personal vengeance. Dan di penghujung filmnya, alhamdulillah Jenny kembali dengan selamat ke pelukan orang tuanya. Levon telah memenuhi semua janjinya pada Joe. Dan setelah semua berakhir, Levon pun menuju rumah Gani untuk menjemput anaknya. Dan film pun berakhir. Itulah akhir kisahnya. Jangan lupa subrek biar nggak ketinggalan alur cerita film bioskop terbaru lainnya. Dimana lagi kalau bukan di Erdana Movie. Wassalam.